warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Zananti dan teman saya Lia Listiawati. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kegiatan dan jabatan guru pada mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Putri Cahyani Agustin MPD. Eksistensi dan proteksi jabatan guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, profesinya mengajar. Syarat-syarat profesi jabatan guru lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut, serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Jabatan guru sebagai jabatan fungsional. Pengakuan jabatan guru merupakan pengakuan resmi pemerintah. Di negara kita, status itu bukan lagi rekomendasi, melainkan telah ditegaskan secara yuridis melalui undang-undang. Hal ini dijamin dalam pasal 30 Undang-Undang SPN mengenai hak-hak mengenai tenaga pendidikan. Kriteria khusus jabatan untuk guru. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Profesi dan profesionalisasi jabatan guru. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu panggilan hidup yang sepenuh waktu, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian, kebakuan yang universal, pengabdian, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, otonomi, kode etik, klien. Ada 6 tahap dalam profesionalisasi. 6 tahap itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang layanan ahli atau unik yang diselenggarakan itu harus ditetapkan. Yang kedua, kelompok profesi dan penyelenggara pendidikan prajabatan yang mempersiapkan tenaga guru yang profesional. Yang ketiga, adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada program pendidikan prajabatan yang memenuhi standar yang telah diterapkan sebelumnya. Yang keempat, adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada lulusan program pendidikan prajabatan yang memiliki kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau sertifikasi. Yang kelima, secara perorangan dan secara kelompok, kaum pekerja profesional bertanggung jawab penuh atas segala aspek pelaksanaan tugasnya. Yang keenam, kelompok profesional memiliki kode etik yang merupakan dasar untuk melindungi para anggota yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesional. Di samping merupakan sarana untuk mengambil tindakan penertiban terhadap anggota yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan suara dan semangat kode etik. Yang kompeten terbentuk melalui pengalaman dan peningkatan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Materi ajar maupun metodologinya melalui kegiatan on-service, lesson study. Hal itu diharapkan dapat tercapai karena yang pertama, lesson study memungkinkan guru bertambah pengetahuan dan pengalaman hasil sharing pendapat dengan sesama guru. Yang kedua, lesson study mengungkapkan kebutuhan siswa dalam belajar, sehingga guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya pada pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, lesson study mengandung nilai evaluatif dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, baik dari guru satu bidang studi
guru lain, pengawas, kepala sekolah, dan stakeholders atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat memperkaya pengalaman guru. Yang keempat, lesson study mempermudah fungsi supervisi kepala sekolah, sebab kepala sekolah dapat langsung menilai kinerja guru dan langsung merevisinya. Yang kelima, prinsip utama lesson study adalah terus berlangsungnya perubahan pembelajaran pada tingkat yang lebih baik. Jika guru sudah merasa baik dalam melaksanakan pembelajaran, maka pada saat itulah lesson study mati atau tidak difungsikan lagi. Dalam pelaksanaan KBM atau kegiatan belajar mengajar, agar pelaksanaannya optimal meliputi kegiatan yang pertama yaitu persiapan mengajar, seperti merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan alat evaluasi atau asesmen, memilih materi pelajaran yang esensial, dan guru memilih strategi pembelajaran sebagai proses pengalaman belajar siswa. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dengan bekal persiapan mengajar yang telah dirancang secara matang dan operasional, guru melaksanakan KBM. Pada KBM yang terjadi dapat melibatkan beberapa interaksi. Interaksi belajar mengajar merupakan komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, dan pada hakikatnya bertujuan mengantarkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan pola tertentu. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi hasil belajar dan memanfaatkan umpan balik. Alat evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan atau indikator telah dirancang pada saat persiapan. Alat evaluasi ini sebelum digunakan perlu divalidasi sehingga alat evaluasi tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.